Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sahabat Basnas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan Ramadan dan beberapa permasalahannya, salah satunya adalah masalah fidyah. Fidyah diterapkan di dalam Islam dan diatur di dalam syariat sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 184. Penggalan ayatnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dari ayat ini dijelaskan bahwa wajib bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasanya membayar fidyah berupa makanan kepada fakir miskin. Jadi fidyah adalah membayar makanan kepada fakir miskin. Lalu siapa-siapa yang berkewajiban membayar fidyah? Ya, tentu tidak semuanya diberatkan dengan membayar fidyah atau disuruh memilih, tidak. Fidyah atau qadha tidak, masing-masing punya porsi, punya ketetapan, punya keputusan siapa-siapa yang berkewajiban untuk membayar fidyah. Di dalam mazhab Imam Malik atau Imam Syafi'i setidaknya ada 3 orang yang harus membayar fidyah. Nomor 1 adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ketika dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua siapa lagi? Yaitu orang tua yang sudah renta, yang tidak sanggup untuk berpuasa. Ya. Dia juga wajib untuk membayar fidyah dengan jumlah hari yang ditinggalkannya tentunya. Kemudian siapa lagi? Yang ketiga adalah orang yang hamil dan menyusui. Nah ini ada tanda kutip ya, yang khawatir akan bayinya saja. Ini yang wajib membayar fidyah. Karena orang hamil dan menyusui ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Yang satu adalah saya nggak puasa karena saya kalau puasa saya loyo, saya lemah. Ya, maka dia mengqadha saja. Atau yang kedua, saya tidak puasa karena saya juga loyo, bayi saya nanti misalnya ASI saya jadi kering dan sebagainya, nanti saya khawatir. Dianya juga nggak kuat. Ini menurut Imam Syafi'i juga harus mengqadha. Tetapi kalau orang hamil dan menyusui yang khawatir akan bayinya saja, biasanya si ibu ini ditanya kenapa nggak puasa? Ya, saya sih kuat puasa aja kalau puasa. Tapi nanti anak saya, ya, anak saya karena mungkin ASINya tidak lancar, saya khawatir dengan anak saya saja. Lah, yang alasan seperti inilah yang berkewajiban untuk membayar fidyah. Gitu. Jadi kemudian yang kedua, untuk takaran fidyah sendiri, ya, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara spesifik berapa takarannya, karena ayatnya hanya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tetapi beberapa ulama sepakat kalau pembayaran fidyah itu hanya 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu adalah 1 telungkup tangan. Ini beras ya, penuh. Tentu ukuran ini tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Untuk kilogramnya kurang lebihnya 7 ons beras atau makanan pokok di daerah masing-masing. Kemudian diberikan kepada siapa? Itu pun Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Tetapi karena Al-Quran adalah ayat-ayatnya mendukung ayat satu dengan ayat yang lain, berbicara tentang kewajiban memberi makan kepada orang miskin sebagai kafarah. Di sini dijelaskan
di salah satu ayat yang lain, yaitu di surat Al-Maidah ayat 89. Ayat ini menjelaskan tentang kafaratnya sumpah. Allah berfirman, "Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum." Artinya seberapa banyak ya fidyah atau beras yang diberikan kepada fakir miskin, yaitu untuk kebutuhan makan yang sedang-sedang saja, bisa mencukupi kebutuhan orang miskin itu. Berapa kali? Ya sekali. Karena tidak ada di sini untuk yang menjelaskan hanya harus 3 kali, harus dengan lauk ini dan itu, tidak. Pokoknya per hari diberikan kepada orang miskin itu, entah nanti dijadikan berapa kali makanan yang sejumlah 7 ons itu. Beberapa lembaga amil zakat mengkonversi dengan rupiah yang jumlahnya masing-masing tidak sama. Tapi intinya kalau kita murni mengeluarkan dengan beras, takarannya tidak lebih dari 7 ons, kurang lebihnya demikian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk masalah fidyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat zakat, ingat Basnas.